Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulansari, NPI 1311800-201. Fakta hukumnya adalah pemerintahan telah menyatakan vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak divaksinasi. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Proposisinya, yang pertama, menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang kedua, menurut pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Isu hukumnya adalah apakah penjabaran pengaturan kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mendorong masyarakat mengikuti vaksinasi dalam program kesehatan telah sesuai dengan hak yang dijamin oleh undang-undang. Metode pendekatan yang akan digunakan. Yang pertama, metode yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan ini berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum. Terdapat norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya. 2. Pendekatan analitis. Pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan. Dengan begitu, penelitian ini memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Jenis-jenis dari sumber bahan hukum. Yang pertama, jenis penelitian bahan hukum ini, penelitian menggunakan dua jenis bahan hukum. Yang pertama, data primer. Data primer ini dapat diperoleh dari kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari kepustakaan, di mana yang bertujuan untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, atau artis dari suatu istilah. Sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang pertama, sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari undang-undang. Yang pertama, 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang ketiga, tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari bahan kepustakaan. Yang ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari surat kabar atau internet. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari bahan hukum premier yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan penelitian deduktif. Adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berpikir
dalam hal-hal yang umum ke dalam hal-hal yang spesifik. Dalam penelitian ini, seperti menolak vaksinasi dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal ini berbeda dengan negara Australia yang mendorong vaksinasi, yang dimana Australia tidak mewajibkan vaksinasi dan individu dapat memilih untuk tidak divaksinasi. Namun pemerintahan Australia dapat mensyaratkan vaksinasi untuk masuk ke perbatasan.